Haleluya. Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat beribadah lagi kepada Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bertemu di gereja, tapi kita bersyukur ada waktu bagi kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan yang punya waktu yang terbaik bagi setiap kita. Ada waktu juga bagi kita untuk
mengakui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan, biar kita boleh dilayakan sebagai anak-anak-Nya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesehatan dan kekuatan, untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan secara gratis yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bersekutu bersama-sama di rumah-Mu Tuhan, di gereja Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi sesuai dengan surut dan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami yang mengambil bagian di tempat ini, dan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, rekan-rekan GPS yang berada di rumah masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampun setiap salah dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Engkau pakai Bapa, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap dapat bersatu di dalam Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan.
pikiran kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Kita akan satu pujian yang berkata, Allah peduli. Dalam situasi saat ini, kita yakin kita punya Allah yang peduli bagi hidup kita. Selamat malam rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bahwa kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan kepada kita sekalian. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam ini kembali kami mendapatkan kesempatan lagi dalam ibadah GBS untuk mendengarkan firman. Biarlah Engkau kuasai kehidupan kami, hati pikiran kami, sehingga bagian firman malam hari ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi kami, penguatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang begitu sulit dalam beberapa bulan ini. Berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Bagian firman Tuhan saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayatnya 27 hingga ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Kisah Para Rasul 27 ayat 27 hingga ayat yang ke-34. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap teromong-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu tuga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sepoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sepoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Amin. Berkati kita sekalian. Nah, saudara, akan GPS malam ini saya akan berbicara tentang mujizat yang muncul, yang keluar melalui kesulitan. Mujizat melalui kesulitan di hadapan kita. Yang menjadi perenungan kita malam ini adalah ayatnya yang ke-34. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepala. Saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita, ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada tantangan, ada kegagalan. Apalagi hal itu mengancam keselamatan kita, keselamatan jiwa kita. Tentu ini membuat kita menjadi takut, menjadi cemas. Anak-anak sekolah yang ujian tentu ketika menghadapi ujian, mereka menghadapi kecemasan. Bagi anak-anak SMA sudah mendengar hasil ujian SMA SMK, kami ucapkan selamat, sudah lulus di pendidikan SMA ataupun SMK. Nah, saudara, cemas menghadapi kesulitan, ada rasa takut di sana. Dan menurut kamus bahasa Indonesia, kalau berbicara tentang takut, kata takut itu berarti merasa cemas terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan, mungkin merasa gentar terhadap sesuatu yang diyakini akan menimbulkan bencana. Jadi saudara, kalau kita melihat bencana yang terjadi ini menakutkan. Bencana yang terjadi di kota kita 24 September yang lalu itu membuat kita sangat takut. Kalau saudara pernah mengikuti atau berlayar, mengikuti kapal laut, tentu saudara pernah merasakan bagaimana goncangan yang terjadi di laut ketika ada badai, ada ombak yang besar, dan ini bisa menyebabkan ketakutan yang amat sangat. Nah, saudara, itu yang dicatat Alkitab pada malam hari ini. Dalam perjalanan Paulus menuju ke Roma, ada satu hal yang terjadi di sana. Alkitab mencatat memberitahukan kepada kita, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Saudara, kejadian yang terjadi ini malam gelap. Badai yang begitu mudah, yang begitu besar, dan karena rasa takut itu, Alkitab memberitahukan kepada kita seperti yang saya sudah bacakan tadi, membuang 4 sauh di buritan.
Nah, saudara sekalian, karena rasa takut yang menyerang, sampai-sampai orang-orang memutuskan untuk membuang 4 saus sekaligus, 4 jangkar sekaligus. Jangkar atau saus itu, saudara, itu digunakan atau dibutuhkan oleh setiap kapal, kapal kecil atau apalagi kapal besar. Sangat membutuhkan karena ketika jangkar itu dilepas, maka jangkar itu menjadi penahan bagi kapal, bagi perahu, supaya tidak terombang-ambing, tidak dibawa oleh derasnya arus di sekitarnya. Jadi ini begitu penting bagi kapal, membuat kapal bisa tenang, bisa berdiam, bisa bersandar dengan benar sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, kapal tidak mudah berbalik bahkan tenggelam. Dengan sebuah jangkar itu, maka kapal itu bisa menjadi begitu kokoh menghadapi hantaman, badai, bahkan ombak yang seringkali datang menghantam kapal itu. Rekan muda, itu berbicara tentang kapal, tentang jangkar, tentang saut. Dan hidup kita, diri kita ini merupakan ibarat kita adalah perahu di tengah ombak. Dan laut bergelora, disitulah kita hidup. Saudara dan saya hidup, kita ada bersama-sama. Sekali lagi, perahu kapal kita pun akan mampu bertahan di tengah amukan badai yang begitu besar. Dan badai itu merupakan persoalan hidup kita. Namun kalau kita punya jangkar yang baik, kita bisa memfungsikan jangkar itu. Tentu ini menjadi satu hal yang baik bagi kita. Dan jangkar itu, saudara, harus kita miliki sebagai orang percaya. Jangkar atau saut itu adalah iman kita yang kokoh, tertanam, tertancap hanya kepada Kristus Yesus. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang mau katakan percaya, tetapi dia harus melihat terlebih dahulu. Saudara ingat tentang Thomas. Thomas tidak percaya kebangkitan Kristus sebelum dia melihat. Tetapi berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kejadian yang terjadi di sekitar kita butuh bukti, butuh saksi. Tanpa hal itu, maka tidak akan diperhitungkan kesaksian siapapun juga. Namun berbicara dengan iman, ini berbicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Badai permasalahan sebesar apapun boleh saja datang silih berganti dalam kehidupan kita. Sebagai orang muda tentu saya tahu bahwa kita juga punya permasalahan, punya pergumulan. Ada tantangan, ada kebutuhan. Orang muda punya kebutuhan. Manusia punya kebutuhan sejak masih bayi. Baru lahir sudah punya kebutuhan. Anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua sampai lansia. Semua punya kebutuhan. Jadi saudara sekalian, badai permasalahan sebesar apapun juga bisa saja menghantam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, maka pasti kita akan mampu bertahan. Pasti. Karena kekuatan kita bukan diri kita sendiri, kekuatan kita adalah Tuhan. Memang tidak kelihatan. Tetapi kita punya iman bahwa Dia bersama dengan kita. Kita akan mampu bertahan di tengah berbagai badai hidup kita, badai yang menghantam kita. Iman itu adalah kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan segala penghalang yang ada di hadapan kita. Apapun penghalang,
Saya katakan tadi bahwa kita punya kebutuhan. Kadang-kadang begitu sulit kita dapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita punya iman, waktu memiliki iman, maka Daud yang dipandang kecil, diremehkan, tidak diperhitungkan sama sekali oleh Goliat. Tetapi karena dia punya iman, dia mampu menghadapi Goliat. Dia mampu mengalahkan raksasa Goliat yang sangat dijagokan oleh orang-orang Filistin. Karena Daud punya iman. Daud tidak punya pengalaman berperang seperti Goliat. Badannya kecil, Goliat besar. Tapi dia memakai imannya kepada Tuhan. Ketika ada masalah, ada kesulitan, kita harus punya iman, harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita menjadi lemah, kita menjadi susah. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Alkitab mengatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, artinya waktu punya masalah, jangan sampai kita tawar hati. Waktu kita sulit, mungkin ada kegagalan, mungkin ada kekecewaan. Jika engkau tawar hati pada masa-masa kesesakan seperti itu, kecillah kekuatanmu. Tentu kita tidak mau kekuatan kita menjadi kecil. Kita ingin kekuatan kita tetap bertumbuh. Oleh karena itu mari kita menguatkan kepercayaan kita, keyakinan kita. Allah memang tidak terlihat, tetapi Allah bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dia bisa berbicara melalui alam sekitar kita. Allah bisa hadir melalui teman-teman kita, orang-orang sekitar kita. Allah bisa memakai orang-orang itu untuk menjadi kekuatan bagi kita. Allah ada dalam riwayat Daud waktu mengalahkan Goliat si raksasa Filistin ini, dan Allah memakai kata pele yang kecil dengan batu yang umban mengalahkan Goliat. Allah bisa memakai apapun juga untuk menolong kita mengatasi seluruh permasalahan hidup kita. Jadi ketika iman bekerja, maka yang kecil bisa dipakai Allah untuk mengalahkan hal-hal yang kelihatannya tidak mampu. Ketika iman bekerja, segala sakit penyakit dapat disembuhkan karena kita tahu bahwa segala kelemahan dan penyakit kita sudah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Jadi sekali lagi saudara, segala sesuatu itu telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Kelemahan kita, penyakit kita, dosa kita, keterbatasan kita. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saudara sekalian, dengan iman pula kita menyadari bahwa segala sesuatu tidak bisa menolong kita selain hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dilakukan membuat kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang bersandar kepada Tuhan. Berarti kita betul-betul bersandar. Kalau tidak ada sandaran kita jatuh. Mic ini punya sandaran. Kalau tidak punya sandaran maka mic ini akan jatuh. Kita harus punya sandaran. Waktu kita punya sandaran yang kokoh, maka kita tidak jatuh. Dan sandaran iman kita, memang kita tidak melihat siapa di mana Yesus berada. Tetapi kita bersandar dalam iman kepada Tuhan. Dan sandaran itu membuat kita kuat, membuat kita akan menang, membuat kita akan melangkah terus. Kita tidak mau mengecilkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau tawar hati pada masa kesesakan. Kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Karena bersama-sama sebagai orang muda, kita berganding tangan untuk menjalani kehidupan kita. Sekarang memang kesulitan, kita mau kumpul rame-rame, susah. Mau ke sekolah tidak bisa. Mau beribadah di rumah saja. Biasanya kita kongkok-kongkok, kita berkunjung ke teman-teman, ke rumah teman untuk cerita-cerita, tetapi sekarang ini begitu dibatasi. Mau dengan online, terbatas juga pulsa, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kondisi begini pun, saudara, mari kita kuatkan kepercayaan kita, keyakinan kita. Kita punya iman, dan ketika iman bekerja, segala sesuatu kita dapat atasi bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa. Saat kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan diri kita, kita lemah, kita terbatas. Saat kita tidak mengandalkan kekuatan kita dan tidak berharap kepada manusia, tetapi kita berharap hanya kepada Tuhan, saat itulah kita akan melihat kemenangan besar dalam kehidupan kita. Pasti waktunya Tuhan berikan kepada kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Lewat badai ini, saudara, kita mendapatkan kemenangan. Berkati GPS Korsutla, berkati kita sekarang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Kami bersyukur karena dalam situasi yang begitu sulit sekalipun, ketika kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, kami tidak goyah, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Kami percaya kepada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Dengan iman yang kokoh kepada Tuhan, maka masalah sebesar apapun juga, termasuk menghadapi situasi yang tidak mudah, virus corona yang terus mewabah di kota kami, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami tahu Tuhan sanggup menjaga kami. Tuhan akan menolong kami, meluputkan kami dari segala macam bahaya. Dan dengan keyakinan itu pula, pasti waktu Tuhan akan membersihkan dunia ini, Indonesia dan Kota Palu, dari virus corona. Terima kasih Bapak, berkatilah para pekerja medis, berkatilah dokter, perawat, mereka yang berada di bagian security, mereka yang bekerja di bagian laboratorium, farmasi. Tuhan sertailah mereka, sehingga mereka tetap kuat sehat untuk memberikan perawatan dan pengobatan bagi pasien corona. Sertailah mereka, agar mereka tidak terpapar, mereka tetap kuat dan sehat. Para pasien yang terus bergumul dengan penyakit ini, Tuhan tolong kuatkan mereka, supaya mereka tetap bersemangat, punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Sertailah mereka, tolonglah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, hamba model Engkau berkati anak-anak GPS kami, mereka yang telah lulus di SMA, SMK, dalam rencana untuk kuliah atau pekerjaan yang akan mereka mencari. Tuhan kiranya dahulu dengan kuasa-Mu, sehingga apa menjadi keinginan mereka itu diberikan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Maya Baginda. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Maya beserta keluarga. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Satu nyanyian dari buku nyanyian kita nomor 426. Buat
kasih untuk setiap persembahan yang sudah kita berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mengembalikan setiap berkat berlipat kali ganda bagi setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah dan pemausul pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan satu pujian penyembahan. Segala pujian syukur bagimu. Kemudian Mayor Baginda akan menutup kita dalam doa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini hingga selama-lamanya. Setiap kita yang percaya mengatakan, Amin.